Cek 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 1 2 3 ya, masuk ya. Selamat datang di video kita ini hari ini gitu ya. Bukan paper ini ya, ini nah ya, betul. Hari ini ada satu paper ya, ini baru muncul gitu ya, kemarin 12 Agustus, dan baru muncul di listing di Hugging Face Paper hari ini gitu ya. Dan ketika saya buka gitu ya, ternyata ini cukup apa ya namanya, ini kayaknya penting gitu ya, ini kayaknya penting gitu loh. Nah, apa gitu ya, apa isi papernya gitu loh ya. Jadi bisa dibaca gitu ya teman-teman. AI scientist gitu loh. Maksudnya apa nih gitu ya, maksudnya AI bisa melakukan penelitian gitu ya. Dan secara singkat sih iya gitu loh. Jadi paper ini gitu ya, paper ini itu meracik sebuah workflow supaya LLM itu bisa melakukan penelitian ilmiah. Maksudnya penelitian ilmiah tuh apa? Penelitian ilmiah maksudnya yang beneran dipublish gitu ya, yang nulis paper terus dipublish. Iya, gitu loh. Jadi ini bukan gimmick ya, ini bukan gimmick seperti Devin gitu ya, Devin AI yang dia tuh apa sih namanya, cuma heboh-hebohin doang di YouTube gitu lah. Ini beneran ada, ini si apa sih namanya, si pembuatnya ini beneran merilis paper tentang AI scientist ini gitu loh ya. Jadi ini bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Dan dia juga merilis kodenya gitu loh. Jadi ini bisa dibilang ini mah bukan buat ngehebohin, bukan gitu. Jadi ini emang beneran penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan gitu loh ya. Jadi ini bukan scam. Oke, ini bukan scam. Gitu ya. Oke, gitu ya. Terus scientist itu kayak gimana, Bang? Gitu ya. Jadi ini, gitu ya. Jadi mereka itu membuat sebuah workflow gitu ya. Gimana LLM itu bisa melakukan eksperimen, bisa mengumpulkan data, bisa apa sih namanya, mencari referensi gitu ya, bisa memvalidasi hasil eksperimen mereka, terus bisa menulis menulis paper juga, sampai menulis paper dan melakukan review papernya, dan sebegitulah ya. Pokoknya workflow inilah mempublish artikel ilmiah atau jurnal gitu ya. Ini adalah ya. Dan apa sih, surprisingly ada potensi bahwa LLM tuh bisa melakukan hal tersebut gitu ya. Saya bilang potensi kenapa gitu ya, karena apa sih namanya, ya kita tahu LLM kan cuma mengenerate teks gitu ya. Tapi mereka itu melakukan sebuah perhitungan juga gitu ya, membandingkan kemampuan manusia gitu ya, dan kemampuan LLM dalam mereview sebuah paper gitu ya. Jadi ini manusia nih, human gitu ya, human. Ini akurasi dan sebagaimana apa sih namanya, akurasi terus skor lah ya. Ini pokoknya kemampuan manusia lah ya, kemampuan manusia basicnya itu segini gitu ya, untuk mereview paper, mereview karya ilmiah gitu ya. Dan di bawah ini random decision ya, tentu saja ini kayak baseline paling bawah lah ya. Kalau misalkan apa sih namanya, baseline random decision ya, baseline dia tuh nggak ngapa-ngapain gitu loh ya. Dan ini always reject, ini baseline juga gitu ya. Dan ini di bawah gitu ya, uncalibrated dan calibrated gitu ya. Dan setelah dihitung ternyata LLM di sekarang gitu ya, di level yang sekarang GPT-4o dengan dikalibrasi gitu ya, terus one shot ini berarti ya ada contoh satu kali gitu ya, dia bisa tuh mendekati dengan kemampuan manusia dalam review sebuah paper gitu ya. Jadi sebenarnya ada potensi gitu ya, bahwa LLM itu ya bisa gitu ya untuk melakukan workflow scientific gitu ya, workflow menulis karya ilmiah. Dan ini papernya sih sebenarnya panjang banget ya, ini papernya ini 185 halaman. Dia panjangnya kenapa? Dia panjangnya karena attachmentnya itu banyak banget
Attachmentnya apa? Attachmentnya itu hasil dari si AI scientistnya atau hasil paper yang ditulis oleh AI scientist. Jadi dia tuh ada banyak gitu ya. Jadi dia tuh sampai 10 gitu ya. Sampai 10 paper yang di generate. Gila juga ya. Karena apa sih namanya? Untuk ongkos gitu ya, ongkos sampai si LLM ini bisa selesai gitu ya melakukan tanda kutip penelitiannya itu kurang dari $15. Jadi untuk satu paper gitu ya, walaupun paper jelek gitu ya, atau selevel skripsian mahasiswa Indonesia gitu ya, ini juga udah murah banget gitu ya, gitu. Jadi gila juga ya. Nah, jadi kalau mau lihat gitu ya, kalau mau melihat dia tuh sebenarnya cuma sebanyak untuk konten dari paper ininya, paper asli gitu ya, paper asli atau konten dari si penulisnya ini, penulis yang orang gitu. Itu kayak cuma 20 berapa nih? 28 halaman. Sisanya itu attachment kayak ini tekniknya gitu, tekniknya kayak gimana, dan ya kebanyakan tuh si paper yang di generate oleh si AI scientist nih. Banyak tuh ya, kodenya juga dimasukin di sini kalau nggak salah ya, kode yang di generate. Jadi si AI scientist itu kayak ngoding gitu ya untuk melakukan bereksperimen, dan ya begitu gitu ya. Nih ini papernya, ini paper yang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Ini paper yang bisa dipertanggungjawabkan kalau mau baca gitu ya. Ini ada di sini nih, kalau mau lihat ya, di sini ya, Giveaway paper nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Dan ini repository GitHub-nya gitu ya, untuk supaya LLM itu bisa menjadi AI scientist, anjay gitu ya, keren banget gitu ya. Jadi ini bisa dibilang sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan, dan saya lihat sih memang tidak ada intensi untuk jualan di sini gitu, tidak seperti Devin waktu itu. Dan ya ini keren juga gitu ya, keren banget. Dan ini apa sih namanya, blog postnya dari sakana.ai. Jadi yang melakukan penelitian ini adalah sakana.ai. Entahlah, sakana.ai itu kayak company gitu ya, yang membacking apa sih namanya, riset ini gitu ya. Mungkin bisa jadi nanti sakana.ai menawarkan apa sih namanya, menawarkan service AI scientist ini gitu ya. Tapi saya juga nggak tahu. Cuman gitu ya, yang pasti ini risetnya itu bisa dipertanggungjawabkan karena ini beneran riset scientific, dan kodenya pun ada, dan hasilnya pun gitu ya, itu semuanya ditampilkan gitu ya, tidak seperti Devin. Sekali lagi tidak seperti Devin. Dan ini ya, ini salah satu contoh paper yang di-generate oleh si AI scientistnya. Saya sebenarnya nggak baca begitu banyak gitu ya tentang papernya, karena ekspektasi saya gitu ya terhadap hasil yang di-generate oleh si AI scientist ini sebenarnya enggak apa ya namanya, enggak tinggi gitu ya. Tapi yang saya kagum adalah bahwa sampai si AI-nya ini bisa melakukan workflow dari awal sampai akhir untuk apa sih namanya, mempublish artikel ilmiah gitu ya. Jadi dia tuh bisa melakukan workflow dari awal sampai akhir. Karena ini penting gitu ya. Karena kalaupun dalam prosesnya atau dalam ininya ada kekurangan, ya tinggal manusia itu yang apa sih namanya, sebagai supervisi gitu ya di dalam proses itu gitu ya. Jadi kayak misalkan begini ya, saya ngasih tahu implementasi realistis dari AI scientist ini gitu ya. Implementasi realistisnya adalah AI scientist ini menjadi kayak semacam research assistant ya, jadi asisten riset. Jadi manusia itu yang kayak misalkan brainstorm idenya, terus misalkan apa sih namanya, problem solvingnya kayak segala macam, kalau nemu kendala dan segala macam. Dan si AI-nya ini yang melakukan
tugas-tugas yang membosankan, kayak misalkan apa, kayak misalkan nyari referensi gitu ya, nulis kayak begini nih, nulis papernya gitu ya sesuai format, terus apa namanya ya, hal-hal yang membosankan gitu ya, yang membosankan dalam proses menulis paper. Itu menurut saya implementasi realistis dari AI scientist ini. Jangan harap gitu ya, jangan harap sebenarnya AI ini bisa melakukan semuanya autonomously dan kita tinggal bisa duduk-duduk diam aja, enggak gitu ya. Jangan harap dulu gitu ya, karena ya apa yang namanya, realistically kita tuh belum sampai situ gitu lah ya, belum sampai situ. Tapi dari kemampuan AI ini gitu ya, kemampuan LLM yang bisa sampai dia tuh melakukan workflow, mempublish paper dari awal sampai akhir, dari nyari referensi, nyari ide sampai ditulis gitu ya. Itu menurut saya sudah patut dikasih tepuk tangan gitu ya, karena ini bisa dibuat untuk apa namanya, kayak semacam asisten riset gitu loh ya. Dan ya kalau mau ini ada nih repositorinya masih hangat banget tuh, 8 jam lalu. Jadi bisa gitu ya, kalau misalkan teman-teman gitu ya kayak melakukan skripsian atau tesis atau apa, dan mau menggunakan AI scientist ini untuk semacam asisten gitu ya, ya nggak apa-apa gitu ya, untuk membantu gitu ya, kayak penulisannya, kayak nulisnya nih, aduh bosen nih nulisnya panjang banget gitu loh ya, ya boleh gitu ya, karena menurut saya sih itu realistic implementationnya dari AI scientist ini gitu ya. Ya teman-teman bisalah baca nanti di link-link yang saya cantumkan di kolom deskripsi gitu ya. Nah, ini patut di highlight gitu ya. Ini patut di highlight karena ini adalah menurut saya sesuatu yang bermanfaat gitu ya, bermanfaat. Tapi jangan dimanfaatkan. Dimanfaatkan maksudnya gimana gitu Bang. Jadi saya kasih tahu nih ya. Jangan dimanfaatkan untuk apa sih namanya, AI ini kayak semacam nge-spam gitu ya, nge-spam riset-riset yang low value atau riset-riset fake lah bisa dibilang. Jangan menggunakan AI scientist ini untuk keperluan yang seperti itu, atau misalkan beneran AI scientist ini solo gitu ya, nge-carry skripsi atau tesis teman-teman gitu ya dari awal sampai akhir, dan teman-teman nggak tahu isinya apa gitu, jangan gitu ya. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ada kendala gitu ya dalam proses menulis karya ilmiah gitu ya, terus aduh kayak misalkan nulisnya nih bosen nih, atau nulisnya banyak banget gitu ya, atau nyari referensi atau apa segala macam, ya udah gitu ya, ini karena ada kemajuan teknologi ya dipakai gitu loh. Begitu untuk video ini gitu ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye bye.